Shalom, salam sahabat STMJ yang terkasih. Saya Dobi Aryasto dari Paroki Santo Paulus Wonosobo. Bacaan hari ini Jumat 3 Maret 2023 diambil dari kitab Yeskiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Saya terkesan dengan ayat 27 dan 28. Bunyinya, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Sahabat STMJ, dalam perikop ini saya merenungkan Tuhan tidak memiliki kesenangan sebenarnya atas kematian orang fasik. Jika seseorang berbalik dari dosanya dan berjalan di dalam kebenaran, yaitu bertobat, dia pasti hidup. Sementara jika saya sendiri, kebenaran saya di masa lalu itu tidak dapat diperhitungkan terhadap dosa di masa yang akan mendatang. Tapi saya masih punya pengharapan jika saya bertobat, luar biasa. Saya menerima suatu rahmat yang sesungguhnya dari Tuhan Allah yang Maha Rahim. Sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan, dalam ayat Mas hari ini mengingatkan saya akan kehidupan masa lalu sebelum bertobat. Saya mengingat baik kilasan peristiwa-peristiwa itu, dimulai dari percayanya saya atas sebuah ramalan pada garis tangan bahwa umur saya pendek karena saya temperamen luar biasa, pemarah, emosinya meledak-ledak. Saya tidak akan pernah melewati umur 40 tahun katanya. Takut. Tapi ternyata kuasa Tuhan membuktikan saya sudah hampir 46 tahun dan masih hidup. Kehidupan saya juga sangat dekat dengan miras pada zaman muda dulu. Perjudian sampai saya dikenal sebagai dukun nomor. Katanya nomor saya jitu. Sesuatu yang buat saya gelap. Kehidupan saya juga semakin jauh dari spiritualitas Katolik. Dalam 5 tahun saya hanya ke gereja 4 kali dan tidak menerima sakramen tobat 7 tahun. Walaupun setelah tahun 2001 saya mulai sedikit normal untuk pergi misa karena sudah dapat pacar yang mendukung saya. Namun kehidupan berkomunitas dalam persekutuan gerejawi masih tak saya hadiri sampai tahun 2007. Alasannya adalah kesibukan kerja dan berbagai macam alasan lain. Saya ini pria Soleman, Bapak dan Ibu, suka ngeles biar aman. Dalam kondisi ini saya merasakan bukan sebagai apa-apa sebagai pengikut Kristus. Kontribusi saya sangat minimal, bahkan tidak ada. Sahabat STMJ dikasih Tuhan, kisah insafnya saya dan memulai hidup baru diawali dari ajakan seorang pastor di Semarang saat itu. Saya mengambil waktu untuk berkonsultasi dengan beliau, lalu saya diajak untuk merenungkan rahmat Tuhan bukan hanya saat itu saja, tapi berkat-berkat yang luar biasa. Bukan hanya sekali juga saya diminta untuk merenung, berkali-kali. Dan ada sebuah nasihat yang muncul dari pacar saya waktu itu. Kalau mau benar-benar insaf, jauhi aja miras serta judi. Total lepas dari lingkungannya. Saya pikir lepas dari lingkungan harus pindah dari kota Semarang. Akibatnya saya memilih keluar kerja. Padahal sebenarnya eman-eman juga ini, karena karir saya saat itu sudah melaju pesat. Saya memutuskan pindah dari Semarang ke kota Magelang. Berikutnya, kalau mau selamat, ya masuklah dalam persekutuan gerejawi yang menyelamatkan. Saya ingat setelah saya berpindah-pindah, akhirnya tahun 2011 saya ke Matraman. Pindah ke sana, saya lalu ikut kegiatan lomba renungan PKSN. Puji Tuhan memenangkannya, lalu dikirim ke tingkat Dekanat Timur di KAJ. Hasilnya menang lagi. Lalu saya diminta oleh pastor kepala paroki untuk ikut training for trainers Alkitab di Keuskupan Agung Jakarta. Komunitasnya lanjutnya adalah Bible Tea.
Saya juga diminta untuk berdoa bagi mereka yang pernah menyakiti atau yang pernah bersalah pada saya, sehingga mereka juga boleh datang kepada Allah untuk mendapatkan kasih dan kerahiman dan pengampunan dari Tuhan. Demikian sharing saya hari ini, bagaimana melalui firman-Nya ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Saya disadarkan untuk kembali insyaf. Kalau mau mengikuti Yesus secara total, juga bersedia menyadari saya bisa terluka oleh dosa, dan saya bersedia juga sembuh dengan bertobat. Dengan demikian, saya telah dilahirkan menjadi baru di dalam Yesus Tuhan. Berkah dalam